nyampe, masih jauh perjalanan. Udah beberapa tahun kemudian baru nih Pak, ya begitu dosa-dosanya habis, kesalahannya habis, baru dia diangkat, dinahrul hayakan, disuntik kehidupan, dibersihin, dimandiin, cakep lagi tuh badannya, masuk surga. Si Ahmad masuk surga, ketemu sama si Udin, ditegur, Mas, dari mana? Mampir di mana? Biasa, langganan orang berdosa. Diapain? Habis saya dibakar, habis saya direbus, habis saya dipanggang, habis badan saya, hancur wajah saya, rusak tulang-tulang saya. Alhamdulillah dosa saya sudah habis. Dosa kamu apa? Dulu saya suka main gaple, sudah aja saya main gaple aja udah. Dulu saya suka judi. Dulu saya pernah ngintip. Dulu saya pernah nyolong. Dulu saya pernah rampok. Dulu saya pernah berzina. Alhamdulillah udah habis dosa saya. Habis. Untung saya dulu waktu nikah ngucapin 2 kalimat syahadat. Tuh, syahadat modalnya cuma syahadat. Untung waktu saya nikah ngucapin 2 kalimat syahadat. Itu juga susah benar diajarin sama penghulu. Penghulu bilang asyhadu alla ilaha illallah. Dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu sampai sempurna mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah saya nyampe juga ke surga. Tuh enaknya diberikan nikmat iman, dikasih Islam. Apalagi nikmat yang kedua, dikasih nikmat sehat. Pertama nikmat iman bisa Islam. Yang kedua nikmat sehat. Nih saya kasih tahu Pak. Kadang-kadang kita nih suka mengeluh. Padahal di badan kita Pak, omsetnya ini miliaran. Badan kita nih omsetnya miliaran. Bayangin coba, dari 1 jantung saja, ya, kalau didonorkan atau ginjal didonorkan, dari 1 ginjal didonorkan, itu harganya bisa 1 miliar. Mata didonorkan, itu bisa 1 miliar. Bener kan? Itu harga ginjal, itu harga mata. Cuman kan ada undang-undang, nggak boleh. Ada undang-undangnya tuh. Ya, penjualan organ tubuh ada undang-undangnya, itu dilarang. Kalau dibolehkan, habis Pak, anak kita dicolongin mulu. Si Ahmad yang kagak sembahyang, ambil. Udin nggak sembahyang, comot. Ucok kagak sembahyang, ambil. Mamat nggak sembahyang, comot. Diambil ginjalnya, diambil matanya, 1 miliar. Tapi kan nggak ada yang mau. Ada yang mau 2 matanya dicopot, ditukar sama uang 2 miliar. Nggak ada. Inilah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Itu nggak kita sadari. Tapi kan Ustaz, saya makannya tiap hari tempe sama tahu mulu. Kadang-kadang 1 bulan Indomie telur. Sampai ngap perut saya tuh. Kadang-kadang nasi goreng seminggu. Saking nggak ada uang, nggak ada duit umpama. Disinilah Pak, kita mesti bersyukur. Coba kalau Bapak renungkan di mata nggak bisa ngelihat, coba dah merem dikit aja udah. Merem aja dikit. Dari sini ke WC, matanya dipejamkan,
Bagaimana kira-kira? Maka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata saya bisa melihat. Tuh tetangga saya matanya buta. Alhamdulillah ya Allah, kedua tangan saya ada, yang kanan buat makan bisa, yang kiri buat cebok bisa. Coba kalau yang sebelah kiri nggak ada, aduh susah saya ceboknya. Kudu dicebokin sama istri. Alhamdulillah kedua kaki saya ada, yang kanan ada, yang kiri ada. Coba kalau salah satu kaki saya nggak ada atau dua-duanya nggak ada, aduh susah saya naik mobil. Bagaimana nginjek gasnya? Ini nikmat yang kadang-kadang dilupakan sama kita. Telinga, alhamdulillah ya Allah, telinga kanan saya normal, telinga kiri saya normal. Coba kalau udah susah diajak ngobrolnya, kayak si bolot. Itu nikmat saudara. Ini yang terkadang nggak disyukuri oleh kita. Gigi, tahu gigi. Ya Allah, terima kasih. Gigi saya masih banyak. Alhamdulillah masih bisa makan jengkol. Coba gigi nggak ada, aduh makan jengkol di lumut. Itu nikmat gigi luar biasa itu. Coba kalau dibayangkan seumpama gigi kita nggak punya, susah kita makan. Apalagi nikmat buang air besar. Itu kan nikmat. Bapak bisa BAB, itu nikmat. Coba tanya sama orang yang ambeien. Ini saya kasih tahu Pak. Waktu itu ada jamaah saya, dia cerita tentang ambeien. Itu sampai satu garis telunjuk gitu. Maaf ya, apa namanya di belakang kita tuh anus ya. Itu sampai garis telunjuk tuh ke bawah itu. Itu kalau dioperasi itu mahal. Dia nggak operasi, apa yang dia lakukan? Kata kiainya, saya disuruh sholat yang banyak. Kata kiainya, saya disuruh baca Quran yang banyak. Kata kiainya, saya disuruh sedekah yang banyak. Alhamdulillah, kata beliau, sembuh ambeien saya. Itu Pak, kalau sudah dioperasi, berarti kan klepnya dipotong ya. Kalau sudah klepnya dipotong, itu setiap kita mau BAB nggak nahan, itu langsung keluar Pak. Makanya kudu pakai pampers kalau kondangan. Iya, karena klepnya udah dicopot. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa BAB. Ini yang terkadang nggak disyukuri oleh kita. Maaf, mauzubillah, pipis. Bisa buang air kecil itu nikmat. Bisa buang air kecil itu nikmat. Ini yang jarang disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa pipis lancar. Ada orang kencing batu nggak keluar, bengkak. Operasi mahal nggak? Bersyukur kita Pak kepada Allah. Iya kita uang nggak punya, iya kendaraan kita nggak punya, iya rumah kita nggak punya, tapi kita masih punya badan sehat semuanya. Alhamdulillah ya Allah, badan saya sehat, alhamdulillah. Walaupun nggak punya duit, mata sehat, telinga sehat, tangan sehat. Itu yang terkadang nggak disyukuri oleh kita. Hidung, tahu hidung? Lubangnya ada berapa? 2. Alhamdulillah ya Allah, ini hidung saya bisa mencium bau makanan. Alhamdulillah ya Allah, ini hidung bisa menghirup udara yang segar. Coba kalau hidung kita dibikin mampet sama Allah, susah kita bernapas. Ini yang terkadang jarang disyukuri oleh kita. Nikmat Allah yang ada di badan kita, itu nikmat yang terbesar. Maaf nih, nauzubillah, kita Pak
Jangankan kehilangan tangan, maaf nauzubillah, kehilangan jari telunjuk satu aja nih Pak, bagian kanan, udah kebingungan kita. Jari telunjuk satu hilang nih, udah kebingungan. Loh, kok kebingungan Ustaz? Iya, begitu atahiyat bingung dia. Masa mau pakai jari tengah? Untung tuh. Bisa garuk-garuk kalau gatel, ya. Betul nggak? Coba yang nggak punya jari. Aduh, garuknya bingung. Alhamdulillah ya Allah, tangan saya bisa garuk. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa makan dengan tangan saya sendiri. Ya Allah, itu tetangga saya kemarin tangannya putus dua-duanya. Di TikTok Pak, maaf nauzubillah. Di YouTube Pak, maaf nauzubillah. Ada orang nggak punya tangan, makan dengan kakinya. Lihat di TikTok, makan pakai kaki Pak. Ya Allah, gitu. Sendoknya di sini ditaruh. Dia goreng tuh pakai penggorengan. Astagfirullah. Belajar dari situ sehingga rasa syukur kita kepada Allah besar. Iya, benar nggak? Dikasih nikmat burung, kemaluan, alhamdulillah ya Allah, masih sehat, masih kuat berdiri. Tangga sebelah saya no burungnya 3 tahun kagak hidup-hidup, udah disentil, udah ke Maerot, nggak mau hidup. Alhamdulillah masih hidup ya Allah. Tuh, ini bukan jorok, ini nikmat. Ya, benar ini nikmat dari Allah. Orang yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah, orang yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah, bisa kasih tahu Pak. Saya emang sering memberitahu berulang-ulang. Salah satu di antara kenapa doa kita nggak dikabulkan, nih Pak, bukan cuma karena dosa doa kita halal, bukan cuma karena dosa doa kita terhijab, bukan cuma karena dosa doa kita nggak naik ke langit, bukan cuma karena dosa doa kita nggak diterima oleh Allah, tapi karena nggak pandai bersyukur, kurang mensyukuri nikmat Allah, maka doa-doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah belum diterima oleh Allah. Bukan tidak diterima, belum diterima. Kalau ditolak kan berarti doanya dipulangi. Kata malaikat, Tuhan, RT berdoa pengen minta tambah istri, gimana? Jangan, kata Tuhan, jangan dulu, bahaya. Rupanya ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Umpama si Broto ya, Broto umpama dia punya istri satu, istrinya disakitin melulu, istrinya dihianatin melulu. Dosa nggak kira-kira? Dosa. Bentak-bentak istri. Ini maaf nih Pak, saya juga bingung itu. Benar. Bapak nih, maaf ya, pada saat dulu masih berkenalan dengan mama, istri kita itu Pak, itu kan bahasanya santun, bahasanya lembut, tutur katanya baik. Tapi kenapa setelah menikah kok bahasanya kasar sama istrinya, galak sama istrinya, kejam sama istrinya? Salah dikit diomelin, lambat dikit ditololin, lupa dibego-begoin. Dulu waktu kita masih, maaf, bukan saya berarti ngajarin pacaran, bukan, karena itu dosa memang.
Dulu waktu kita lagi ada pendekatan dengan calon istri, kan bahasa kita halus, Pak. Nggak ada bahasa yang kasar. Kenapa? Nggak ada bahasa yang kasar? Karena kita takut kalau hubungan kita dengan dia putus. Maka bahasanya dibikin halus, dibikin lembut. Kenapa setelah berumah tangga kok bahasanya kasar sama istrinya? Habis istrinya dikatain, habis istrinya dihina, habis istrinya ditolol-tololin. Jangan, Pak. Kalau kita belum bisa menyenangkan hati istri, jangan suka istri dikata-katain. Kalau kita belum bisa membahagiakan hati istri, setidaknya jangan bikin istri kita menangis. Kalau kita belum bisa membahagiakan hati istri, setidak-tidaknya ucapan kita baik sama istri kita, lembut sama istri kita, santun sama istri kita. Jadi pertama nih, salah satu di antara kenapa doa kita nggak terkabul, kan selama ini kita punya cita-cita ya Pak. Walaupun kita sudah tua, kita ini punya cita-cita. Bapak tahu nggak? Jangan salah loh, jangan melihat yang perkataan orang-orang yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, jangan. Katanya kalau udah umur 40 tahun nggak sukses. Katanya kalau udah 50 tahun nggak bakalan sukses. Katanya kalau udah 60 tahun nggak bisa berhasil. Siapa yang bilang? Allah memberikan sukses, Allah memberikan keberhasilan. Itu nggak melihat usia. Nabi Nuh menjadi berhasil itu di usia 900 tahun. Nabi Nuh bisa sukses itu di usia 900 tahun. Jadi jangan bilang nggak bisa berhasil, udah tua. Bisa Pak. Saya punya guru masih hidup, alhamdulillah. Umurnya sekarang kurang lebih di atas 80. Kalau nggak 81, 82. Beliau bangun pesantren di usia 70 tahun. Berarti beliau sukses di usia 70 tahun. Di Amerika berapa banyak orang sukses di atas umur 60 tahun. Jangan dibilang kita nggak bisa sukses Pak. Kita ini semua kepengen sukses. Kita ini semua kepengen berhasil. Berdoa kita. Dari saat kita nikah, sebelum punya anak, kita udah berdoa. Sampai kita punya anak, kita udah berdoa. Sampai anak kita punya anak, kita tetap masih berdoa. Dan doa itu dari semenjak bujangan, dari semenjak beristri, dari semenjak kita punya anak, sampai anak kita punya anak, doanya sampai sekarang belum juga dikabulkan. Ada apa? Ada apa? Kepengen umroh kok nggak berangkat-berangkat? Kok duitnya nggak ada? Kepengen haji kok nggak berangkat-berangkat? Kok duitnya nggak ada? Ada apa? Nah ini Pak, ini nih. Ada apa? Kenapa kok? Padahal sholatnya berjamaah, shop paling depan, di belakang imam lagi. Sorbannya ada dua, pakai dua, yang satu buat udang-udang, ya kan? Yang satu buat nutupin udang-udang. Tasbih 4 yang digital, kanan kiri ada, kantong ada. Minyak wangi pakai 3, ya paron, interniti, melati. Habis sholat baca Quran. Senin puasa, Kamis puasa, ada pengajian datang, malam tahajud, pagi sholat duha. Kenapa doanya belum dikabulkan? Kenapa doanya belum dikabulkan? Dari semenjak kita bujangan, dari semenjak kita menikah, dari semenjak kita punya anak, sampai anak kita punya anak, kenapa kepengen umroh kok nggak umroh? Kepengen haji kok nggak haji? Kenapa? Padahal udah sholat tahajud, padahal udah sholat duha,
padahal udah berjamaah 5 waktu nggak putus, padahal baca Quran setiap hari. Oh, ini penyebabnya nggak bersyukur, banyak mengeluh, dikasih sakit gigi marah sama Tuhan, dikasih sakit gigi Pak marah sama Tuhan. Tuhan gimana ya? Ini sakit gigi udah 3 minggu nih. Dokternya goblok kali. Dokter jadi sasaran obat. Aduh, udah segala obat diminum. Ini kan namanya mengeluh, Pak. Gara-gara mengeluh itu yang menyebabkan doa gak terkabul. Ada lagi. Ya Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Listrik belum bayar, Aitra belum bayar. Di sini pakai Aitra, pakai Pak belum bayar. Mana beras masih ngutang di warung 3 bulan belum dibayar. Aduh, motor juga rusak. Ada-ada aja motor gue lagi susah, pakai rusak. Bego motor digo-digoin. Istri lagi lewat, padahal istri lewat nggak ngapa-ngapain. Udah ambil monolog, gue lagi pusing. Duduk, diam. Jadi kita mengeluh, Pak, mengeluh. Itu yang menyebabkan doa kita nggak terkabul. Jangan salahkan sholatnya, jangan salahkan puasanya, jangan salahkan bacaan Qur'annya. Ya Allah, udah baca sholawat 10.000. Ya Allah, udah baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, 450. Ya Allah, saya udah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah ribuan. Ya Allah, udah baca Quran. Ya Allah, udah sholat duha. Ya Allah, udah sholat tahajud. Ya Allah, udah zikir. Kenapa doa saya dikabulin? Ya Allah, kenapa? Allah diajak debat. Allah di komen. Kalau Allah udah di komen, susah harapan doa kepengen terkabul. Susah. Terus yang bagus bagaimana Ustaz? Alhamdulillah ya Allah. Sakit gigi udah 3 minggu. Terima kasih ya Allah. Gara-gara sakit gigi saya gak ngomongin orang. Gara-gara sakit gigi saya gak gibah. Gara-gara sakit gigi saya gak ngomong goblok tolol sama istri saya. Gara-gara sakit gigi saya banyak diam. Ya Allah, alhamdulillah. Sakit gigi, dosa saya gibahin orang. Kata Nabi kan begitu, kata Nabi. Pak, kata Nabi, bersyukurlah orang yang sakit. Oh, orang yang sakit kok harus bersyukur. Iya, kata Nabi, bersyukurlah orang yang sakit. Kenapa orang yang sakit itu bersyukur? Karena Allah nggak mau menyiksa dia di dalam neraka. Allah nggak mau mengazab dia di alam kubur. Maka Allah kepengen dia kasih sakit. Kenapa? Kata Nabi, orang yang sakit kalau ikhlas, orang yang sakit kalau ridho, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya Allah, terima kasih. Kemarin habis ngomongin si Ahmad, kemarin saya habis ngomongin Ustaz, kemarin saya habis ngomongin Kiai, kemarin saya habis ribut sama tetangga. Alhamdulillah sakit gigi, saya jadi nggak ngomong-ngomong. Kata tetangganya, sakit gigi terus loh, dia jangan ngomong. Bersyukur
kepada Allah. Jadi kalau dikasih sakit kita bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah, doa kita terkabul, Pak. Jadi yang tidak menyebabkan doa kita ini nggak terkabul karena kita nggak bersyukur. Allah nggak adil. Udah lama saya hidup susah, ya Allah, ya Allah. Ini Pak nih, ya Allah. Apa dosa saya? Apa salah saya? Ya Allah, itu tetangga saya. Duitnya banyak. Dia bisa traktir orang, dia bisa ngajak makan orang. Saya ya Allah, susah hidup saya ya Allah. Rokok sebatang boleh minta, kopi boleh minta, naik motor ada yang lewat, cuma numpang doang ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pak, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh kepada Allah. Banyak berterima kasih. La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatmu. Wala in kafartum, akan tetapi jikalau kamu kufur dengan nikmat Allah, inna azabillah sadid. Azab Allah sangat besar. Azab Allah sangat pedih. Jadi mulai sekarang banyakin bukan banyakin sholatnya, Pak. Bukan banyakin sujudnya. RT ini kan Ustaz. Gue udah sembahyang, sembahyang apa lu? Johor, asar, maghrib, isya berjamaah. Terus doa saya belum dikabul juga, ente gak tahajud. Coba ente tahajud. Berapa rakaat? 1000 rakaat Nabi. 1000 rakaat. Iya. Lu lagi pakai 1000 rakaat. Orang sholat tarawih baru 2 rakaat tadi saya pulang. Ada bapak-bapak sholat tarawih 2 rakaat pulang. Ada. Mana dia orangnya? Jadi bukan sholatnya harus banyak, Pak. Ada apa? Kenapa kok rezeki saya kok susah? Ente sholat duha? Enggak, itu penyebabnya. Waduh, serius banget, itu penyebabnya. Ente kurang sholat duha. Udah berapa rakaat? 2 rakaat kurang 12. Semakin semangatnya udah tahajud, udah duha tapi masih belum juga rezekinya nambah Ternyata penyebabnya bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya kurang banyak, bukan karena zikirnya kurang banyak. Syukur nggak ada pada diri kita. Kita ini tiap hari mengeluh terus. Nggak ada kopi di rumah, ngeluh, istri anak diomelin. Nggak ada makanan, ngeluh, anak istri diomelin. Rumah kotor, ngeluh, anak istri diomelin. Cucian piring numpuk penuh, ngeluh, anak istri diomelin. Mau makan susah nggak ada piring, mau minum susah ngaduk gelas nggak ada sendok. Ngeluh terus kerjaannya. Itu yang menyebabkan doa kita nggak manjur. Al-Fatihah. Bapak, airnya buka Pak, air, supaya yang sakit sembuh. Terkirim ke gelas ya. Nawaitu taqarruban ila Allah dari Tuhan ta'ala ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jiranihi sayyidina ilahumul Fatihah. Yaitu وإلى حضرة سيدنا كتب رباني والعارف الصمدي سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني
sahibil karamati al-ajibati wal maunati wassalamati wal barakati wasyafaati wal ghalibi alaihi wa alaihi nafsi rijali wa nisai wa fil ulama wal umara syai'lillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah ya kenal ya surah al-Ladin yufin lagi gair yufin ila hadrati sayyidina rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Ya nuqaba ya nujaba ya autadu ya badalu ya arwahal muqaddasa ya awliya Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun syai'lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yufin lagi baca ayat yufin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtahibin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muhtahibin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaa.